Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terkini bersama para pakar, para tokoh, dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, kali ini kami kehadiran penyuluh pajak ahli muda dari KPP Madya 2 Tangerang. Telah hadir bersama saya Mbak Francisca Yeni. Mbak Yeni, Iya, saya iya. panggil. Selamat siang Mbak Yeni. Selamat siang, Bu Ida. Apa kabar? Baik. Baik ya. Nah Mbak Yeni, kawan pajak semua, kita mau ngajakin ngobrol tentang apa nih hari ini? Kali ini kita akan berbicara mengenai PMK 66 tahun 2023, mengenai natura dan kenikmatan. Oh, oke, PMK 66 tahun 2023. Ini fresh from the oven ya. Iya. Natura dan kenikmatan ini menarik sekali nih Iya. Mbak Yeni. Oke, sebelum kita bahas mengulik isi dari PMK 66 itu sendiri, boleh dong bercerita dulu sedikit kenapa pemerintah kemudian menerbitkan PMK 66 tahun 2023 ini? Jadi perjalanan panjang ya untuk jadi PMK 66 2023. Pertama kali natura dan kenikmatan ini aturannya berubah itu mulai dari Undang-Undang HPP yang terbitnya tahun 2021, kemudian di tahun 2022 terbit lagi PP 55. Kemudian kan baru terbit peraturan pelaksanaannya baru Juni tahun 2023 melalui PMK 66 ini. Kenapa sih harus ada perubahan ini? Mungkin kita sadari ya bahwa suatu perusahaan tentu tidak akan berjalan kalau tidak ada pegawainya, kalau tidak ada pegawainya, dan tentu saja perusahaan akan berusaha mencari pegawai yang paling qualified, paling terbaik sehingga perusahaan itu dapat maju atau dapat sampai tujuan atau keinginan sehingga menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Intinya suatu perusahaan seperti itu. Tapi mungkin kita bisa lihat ya di berbagai media atau di penelitian-penelitian bahwa semakin lama apalagi generasi terbaru ini banyak yang gampang sekali untuk pindah ke tempat kerja gitu ya istilahnya. Entah itu karena banyak isu ya dari dalamnya, entah itu mental health lah kalau karena sekarang bilangnya atau dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang mungkin diinginkan saat pegawai itu untuk kenapa sampai pindah-pindah kerja. Salah satunya tentu saja penghidupannya lebih baik, penghasilan lebih tinggi. Nah dari situ perusahaan kan juga harus menawarkan sesuatu yang ini loh, kamu ikut aku saja, kamu kerja di tempatku saja. Tentu saya akan berusaha juga memberikan benefit-benefit. Mungkin benefit itu tidak selalu berupa dengan gaji ya, tapi bisa juga benefit itu berupa misalnya fasilitas kendaraan, atau juga bisa nanti kan kerjanya ini desain grafis, nanti kami akan memberikan laptop, contohnya seperti itu. Atau misalnya di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah yang katakanlah pertambangan, nggak mungkin dong pertambangan tidak menyediakan mes. Nah itu kan salah satu fasilitas. Juga bisa juga karena berbagai hal, misalnya juga memberikan keadilan dan kepada para pegawainya juga seperti itu. Oke. Berarti PMK 66 ini dasarnya kemudian pemerintah mengeluarkan itu karena pada dasarnya perusahaan membutuhkan sumber daya manusia. Iya, betul. Oleh karena itu perusahaan juga harus bisa memberikan hal yang menarik nih Ya, buat pegawainya supaya tetap stay gitu ya, di perusahaan stay itu. di perusahaan Karena itu, ini betul. juga aset yang sangat besar buat perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memberikan hal-hal lain selain daripada gaji, Betul, yaitu iya. fasilitas Iya, tadi itu ya fasilitas, Mbak iya. Eni ya. Nah, kemudian kenapa dengan PMK 66 ini, apakah dulu tuh tentang ini belum diatur atau seperti apa? Ya, mungkin kita bisa pilah ya antara sebelum HPP, era sebelum HPP dengan setelah HPP. Ketika sebelum Undang-Undang HPP itu adalah natura dan kenikmatan itu kan dulu dikecualikan dari objek pajak. Jadi ketika menerima dia yang tidak akan kena pajak, tapi buat yang memberikan natura dan kenikmatan juga tidak bisa dibebankan. Nah, tapi setelah Undang-Undang HPP perbedaannya adalah sekarang itu untuk penerimanya merupakan objek pajak penghasilan yang harus dikenakan pajak penghasilan, dan untuk pemberinya dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang itu adalah berhubungan dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan gitu. Oke, berarti sebelum adanya PMK 66 atau
mundur sedikit ke undang-undang HPP gitu ya, sebelum undang-undang HPP, bahwa si natura ini, fasilitas-fasilitas ini adalah bukan objek pajak. Tidak bisa dipotong pajaknya dan juga tidak bisa dibiayakan oleh perusahaannya. Tapi berarti ini ada aspek ketidakadilan dong ya. Betul. Jadi ada kalau misalnya nih, misal yang nerima fasilitas itu kan biasanya bos-bos misalnya gitu, kendaraan, rumah dinas gitu seperti itu. Mereka itu bisa menikmati tanpa dipotong pajaknya sama sekali, padahal itu kan penghasilan juga, cuma dalam bentuk yang lain gitu ya. Atau juga dapat seperti ini digambarkan, misalnya ada sesama pegawai. Pegawai satu dia tidak mendapatkan imbalan, kan dia kerja itu pasti berusaha mendapatkan penggantian imbalan kan ya. Itu dia yang satu digaji uang. Yang satu didapatkan nanti kamu kerjain, nanti saya kasih katakanlah mobil, memang dikasih gitu mobilnya atau rumah gitu. Yang dikasih uang dia kena pajak. Yang dikasih bentuk barang itu nggak kena pajak, kan ada nggak adil ya. Ketidakadilan berarti di situ. Zaman dulu tuh gitu sebelum undang-undang HPP. Dengan pegawai yang sama, tapi yang satu bentuk yang diberikan dalam bentuk uang, yang satu dalam bentuk natura. Yang natura ini nggak kena pajak, sementara yang uang ini kena pajak. Berarti memang benar-benar nggak adil ya kalau dulu ya. Nah, makanya nih kawan pajak, dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, kemudian ada turunannya sampai dengan PMK 66 tahun 2023 ini, hal-hal seperti itu tuh sudah diminimalisir ya. Nah, boleh kalau begitu kita lanjut nih ke PMK 66-nya nih Mbak Eni. Di PMK 66 ini mengatur tentang natura. Tapi kawan pajak tuh masih bingung nggak ya gitu. Boleh deh sedikit aja spill, natura itu apa sih sebenarnya? Natura atau kenikmatan. Nah, kita bisa membedakan natura atau kenikmatan itu yang aspek paling nomor satu adalah tidak berwujud uang. Nah, sekarang apa sih bedanya natura dan kenikmatan? Natura adalah ketika kita diberikan barang. Jadi memang udah ada perpindahan kepemilikan ya, misalnya mobil ya udah jadinya atas namanya udah pindah gitu. Sedangkan untuk fasilitas, untuk kenikmatan itu hanya berupa fasilitas saja, tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ya, gitu. Berarti si natura ini ada objek yang dipindahkan kepemilikannya. Baik, itu ya yang ngebedain nih kan pajak. Jadi ketika si pegawai itu menerima dalam bentuk objek barang, dan itu menjadi milik si pegawai, kata perusahaan, nih kamu dapat mobil, kamu dapat rumah gitu, dan itu jadi milik dia, maka ini adalah yang disebut dengan natura tadi. Nah, boleh dijelaskan berikutnya di pengaturan mengenai natura berdasarkan PMK 66 ini. Objek-objek yang menjadi objek PPH itu apa saja? Sebenarnya objek-objek yang menjadi PPH tentu saja nomor satu adanya penggantian atau imbalannya atas suatu bisa natura dan kenikmatan yang jadi objek ini tidak melulu mengenai antara perusahaan dan pegawai. Jadi intinya ini ya, karena ini pajak penghasilan otomatis adalah penghasilan itu tersendiri, bisa penggantian atau imbalan. Nah, bisa dari perusahaan ke pegawainya itu untuk sehubungan dengan pekerjaan, atau untuk jasa itu antar wajib pajak. Misalnya katakanlah perusahaan melakukan endorsement ke pihak lain, nah itu juga bisa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Tapi ada yang dikecualikan nggak nih dari PMK 66? Ya, tentu saja akan ada hal-hal yang perlu dikecualikan karena kan semuanya juga mengatur asas kepatutan dan kepantasan ya. Nah, itu ada beberapa yang dikecualikan, itu ada 5 kalau di aturan PMK 66-nya ini. Pertama adalah makanan, minuman, bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai, jadi stressingnya bagi seluruh pegawai. Kedua, natura kenikmatan daerah tertentu, kemudian natura kenikmatan untuk keharusan perusahaan, kemudian natura kenikmatan yang dananya bersumber dari APBN, APBD, APBDes saya bilangnya biasanya, APB desa, gitu. Kemudian natura kenikmatan jenis dan batasan tertentu, tapi memang untuk penerimanya itu bukan objek pajak, tapi karena memang itu dikeluarkan perusahaan masih tetap bisa memakai untuk mengurangkan dari penghasilan brutonya sepanjang berhubungan dengan 3M tadi, mendapatkan, menagih, dan memelihara. Berarti nih kawan pajak ada 5 jenis yang bukan objek
menurut PMK 66. Iya. Boleh kita breakdown satu-satu nih ya? Iya. Oke. Pertama tadi Mbak Yeni bilang makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Boleh dijelasin lebih lanjut? Sebenarnya karena kan kita tahu ya, apalagi suatu tempat kadang kan perusahaan itu akan menyediakan makanan minuman untuk pegawainya. Nah, karena intinya adalah bisa diakses oleh semua pegawai jadi memang perusahaan itu memberikan makanan minuman di tempat wajib pajak di tempat perusahaan itu berada gitu. Cuman kan kita nggak memungkiri ya bahwa akan ada pegawai-pegawai tertentu yang tidak bisa tiap hari di kantor marketing gitu. Misalnya terus misalnya bagian transportasi survei gitu. Nggak mungkin dong mereka keluar terus balik lagi ke kantor hanya untuk makan. Itu habis biaya berapa. Nah, untuk pegawai-pegawai yang seperti itu jadi ada bidang bagian pemasaran, bagian transportasi atau pegawai dinas luar lainnya itu bisa diberikan kupon. Ya, kupon makan, tapi kan kita tahu juga tidak semua tempat makan itu mau nerima kupon. Mungkin akan tempat tertentu. Nah, kalau pegawai lagi balik lagi ke tempat tertentu itu makan waktu lagi kayak gitu. Jadi bisa diberikan penggantian atau istilahnya reimbursement ya khusus untuk kupon makan ini. Dan ada batasannya batasan. Untuk batasannya itu kalau misalnya intinya ada angka 2 juta, tapi tidak mutlak 2 juta. Jadi seperti ini, kalau misalnya perusahaan itu biasa memberikan katakanlah 1,5 juta, dia bisa maksimal 2 juta gitu. Cuman kalau suatu perusahaan itu ngasihnya itu 2,5 juta gitu, suatu perusahaan kupon itu bisa diganti 2,5 juta. Jadi intinya harus sama juga dengan yang di kantor gitu ya. Jangan, tapi maksimal sama dengan di kantor, tapi kalau kurang dari 2 juta maksimal 2 juta, tapi kalau lebih dari biasanya di kantor katakanlah lebih dari itu ya bisa. Jadi ada keadilannya di situ gitu. Oke, berarti nanti si perusahaan ini berapa sih nilai makanan yang diberikan ke setiap pegawainya setiap bulan gitu. Sebetulnya di peraturan PMK ini disebutkan di angka 2 juta. Tapi kalau ternyata memang kenyataannya si perusahaan ini memberikan karyawannya itu makanan dengan nilai lebih dari 2 juta, misalnya 3 juta setiap bulannya, maka si kupon itu tadi juga bisa bernilai 3 juta untuk yang tidak menjadi objek pajak gitu ya. Tapi kalau ternyata perusahaan ini nilai setiap bulannya memberikan ke setiap pegawainya itu masing-masing 1,5 juta, dia bisa sampai dengan maksimal 2 juta untuk kupon ketika si pegawai yang dinas luar tadi. Oke, itu kawan pajak. Jangan lupa tuh batasan seperti itu ya ketika perusahaan kawan pajak misalnya menugaskan kawan pajak menjadi petugas di lapangan, kemudian diberikan akses untuk memberi makanan sendiri, entah itu beli sendiri atau dengan kupon, maka maksimal adalah 2 juta. Tapi cek lagi nih di perusahaannya, sebenarnya setiap orangnya dapat jatahnya berapa sih gitu. Kalau ternyata lebih dari 2 juta jadi 3 juta, kawan pajak ternyata bisa menggunakan kupon sampai dengan angka 3 juta dan tidak menjadi objek pajak. Tapi kalau misalnya perusahaan menetapkan setiap orangnya 2 juta nih di kantor gitu ya, jatah setiap orangnya. Tapi ketika si petugas yang keluar ini menggunakan lebih dari 2 juta, bagaimana tuh perlakuannya? 3 juta misalnya? Ya, kalau misalnya katakanlah 3 juta, berarti kan ada selisih 1 juta. 1 juta. Nah, 1 juta itu jadi objek pajak gitu, karena yang dikecualikan kan hanya 2 juta. Karena sesuai dengan di perusahaannya kan maksimal per kepalanya itu 2 juta, otomatis sisanya itu menjadi objek pajak. Oke, itu ya. Oke, clear nih yang tentang makanan dan minuman. Selanjutnya tentang kenikmatan atau natura di daerah tertentu nih. Seperti apa nih daerah tertentu? Jadi untuk ditetapkan menjadi daerah tertentu tidak serta-merta mendeklarasikan diri gitu. Enggak, saya di daerah terpencil kok. Jadi saya harusnya daerah tertentu dong. Tidak seperti itu ya. Tetap harus mengajukan surat permohonan ke KPP. Mungkin kawan pajak bisa melihat kembali di PMK 66 ini diatur secara rinci apa aja sih rinciannya, bisa termasuk akses listriknya kurang atau tidak ada, jalannya seperti apa, situ dijelaskan rinci. Nah, cara untuk mengajukannya kawan pajak bisa mengajukan permohonan ke KPP tempat NPWP pusat terdaftar. Kan bisa aja misalnya suatu perusahaan, katakanlah perusahaan tambang itu pasti punya cabang di berbagai tempat. Nah, silakan untuk yang pusatnya ini mengajukan ke KPP terdaftarnya. Kemudian itu diberikannya per 5 tahun. Jadi tapi kalau misalnya
katakanlah kontraknya kurang dari 5 tahun bisa semasa kontraknya. Jadi kalau hanya kontraknya 4 tahun ya 4 tahun seperti itu. Tapi apakah nanti kalau misalnya kontraknya katakanlah 6 tahun gitu ya, yang 1 tahun itu gimana ya, nanti mengajukan perpanjangan ulang seperti itu untuk ngelihat lagi apakah suatu tempat itu masih dianggap sebagai daerah tertentu gitu ya. Oke, berarti di kawan pajak, kalau kawan pajak ternyata ditempatkan di daerah yang jauh gitu, terpencil oleh perusahaan gitu ya, kawan pajak cek nih perusahaannya sudah mengajukan atau belum itu sebagai daerah tertentu gitu ya. Nah, yang mengajukan seperti Mbak Yani tadi bilang adalah si perusahaan yang pusat. Nggak bisa nih di cabangnya udah yang deket aja, nggak boleh gitu ya. Jadi karena ini perusahaan besar, misalnya pusatnya ada di Jakarta, otomatis yang di Jakarta itulah yang mengajukan SK penetapan sebagai daerah tertentu. Kalau sudah ada SK itu, maka barulah bisa dikecualikan dari objek PPh gitu. Dan berlakunya tadi 5 tahun. 5 tahun. Tapi bisa diperpanjang lagi kalau ternyata kontraknya masih berjalan setelah lewat dari 5 tahun. Dan mungkin yang lebih menariknya dari daerah tertentu ini, kalau yang lain kan tidak disebutkan dengan keluarga. Ini karena daerah tertentu bisa keluarga juga termasuk ininya dalam skema Natura. Oke, nggak cuma si pegawainya aja, termasuk keluarganya juga. Oke, dan memang kenyataannya seperti itu ya. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar udah menyediakan fasilitas di daerah tertentu. Kalau nggak disediakan fasilitas mana mau siapa yang mau di situ gitu. Jauh dari keluarga dan sebagainya. Jauh dari keluarga, disitulah disediakan fasilitas dan itulah yang menjadi bukan objek pajak. Ini menarik sekali nih buat perusahaan dan juga buat karyawannya itu sendiri ya. Oke, itu tadi sudah makanan, kemudian daerah tertentu, kemudian Natura untuk keharusan perusahaan. Ini maksudnya seperti apa nih? Iya. Kan kita tahu ada perusahaan-perusahaan yang harus menyediakan misalnya peralatan tertentu ya yang berhubungan mengenai keamanan, kesehatan dan keselamatan pegawai. Nah, ini tetap menginduk ke aturan-aturan yang ditentukan oleh kementerian terkait. Misalnya untuk di pertambangan kan pasti kementerian terkait itu akan mungkin dalam hal ini SDM ya. Pakaian kerja apa aja atau keselamatan kerja apa aja yang harus ada seperti itu. Ada lembaga-lembaga lain yang akan menentukan kalau di suatu tempat seperti ini kamu harus menyediakan ini. Nah, itu tentu bisa dikecualikan dari objek pajak. Tapi bisa juga ada peralatan keselamatan kerja, terus sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sebagainya gitu. Oke, berarti ini ada lagi lembaga lain yang menentukan sebagai acuan kita ya. Iya, betul. Apakah ini betul jadi objek pajak atau tidak? Kalau ternyata ditentukan, pakaian kerjanya harus begini. Nah, berarti yang sudah ditentukan itu menjadi bukan objek pajak seperti itu. Kalau disediakan ya untuk keharusan perusahaan. Oke, next. Yang keempat adalah Natura yang bersumber dari APBN, APBD atau APBN-Des. APBDes. Kok jadi bingung juga saya nyebutnya. Ya kalau itu kayaknya udah jelas ya. Jadi semua yang dari pemerintah dan sebagainya. Karena kayaknya juga kalau kayak mobil kayaknya nggak mungkin jadi hak miliknya pegawai juga kan ya. Betul. Gitu. Kalau yang dari APBN paling kita hanya menggunakan saja ya fasilitas itu ketika kita bertugas. Kayaknya juga gajinya juga nggak ada. Gitu. Ya berarti yang pokoknya segala yang bersumbernya dari APBN atau APBD dan APBD itu semuanya dikecualikan sebagai objek pajak. Oke, itu udah clear ya kawan pajak. Yang terakhir nih, Natura dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, boleh nih dijelaskan. Natura untuk batasan tertentu itu sebenarnya di PMK 66 ini ada 11 poin. Oke. Gitu. Poin pertama adalah bingkisan dalam rangka keagamaan. Nah, ini bingkisan nomor 1 ini disebutkannya seperti ini, bingkisan dalam berbentuk makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman untuk hari raya keagamaan. Dan itu sudah ditentukan hari keagamaannya itu apa aja. Apa aja itu? Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, Imlek. Gitu. Cuma 5 itu aja. Selain ini Idul Adha misalnya. Stressingnya diterima oleh seluruh pegawai. Jadi harus semuanya nerima. Jadi kalau cuma pimpinannya aja yang dapat gitu, nggak bisa. Harus seluruh pegawai nerima. Jadi kan biar adil juga. Jadi misalnya, tapi mungkin ada pertanyaan kalau yang katakanlah untuk Idul Fitri nanti dapatnya harus dapat semua nggak? Ya harus dapat semua. Jadi kalau
enak kan kalau perusahaan itu semuanya agama dapat gitu, terus-terusan Iya, dapat terus-terusan 5 kali. gitu. Karena harus semuanya harus dapat gitu. Oke, berarti bingkisan ini hanya di hari besar keagamaan yang ditentukan dalam PMK, yaitu Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek. Ya. Nah, di 5 hari ini, tapi selain itu juga banyak hari besar keagamaan yang lainnya seperti Idul Adha, Paskah dan sebagainya, itu tidak bisa, kalau ada bingkisan tidak bisa dijadikan sebenarnya itu masuk ke skema nomor 2. Ada skemanya lagi. Wah, senang sekali emang jadi kalau misalnya ada hari raya keagamaan lain, kalau misalnya tidak masuk ke 5 itu, bisa diterima oleh pegawai, tapi ada maksimalnya, itu 3 juta per tahun. Tapi harus semua pegawai nerima juga? Kalau kata-katanya tidak ada kata seluruhnya. Kalau ini beda lagi ya skemanya. Skemanya tidak seluruh pegawai, tapi maksimal di angka 3 juta. Dan ini gitu. Berarti kalau lewat dari 3 juta jadi objek juga sisanya. Per tahun ya, bukan per bulan. Makanya ada yang ngasihnya per bulan. Kegedean. Iya. Oke, itu berarti tadi udah 2 nih, berarti batasan tertentunya sudah 2. Pertama yang hari raya, yang kedua di luar hari raya. Yang ketiga apa lagi nih batasan tertentu? Fasilitas kerja yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, misalnya komputer, laptop. Mungkin banyak pertanyaan nih. Kalau saya dapat komputer atau laptop gimana? Ya, itu di skema itu dikecualikan sepanjang diterima atau diperoleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai. Kalau selain itu nggak bisa ya. Kalau itu terkait dengan pekerjaannya, untuk menunjang pekerjaannya, maka bisa dikecualikan sebagai objek PPh. 3, yang keempat itu fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Itu diterima oleh seluruh pegawai dan kecelakaan kerja, penyakit, itu untuk itu ya, kecelakaan kerja, penyakit, kedaruratan, penyelamatan, kemudian pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berarti kalau tidak terkait dengan kegiatan pekerjaan, itu tidak bisa dimasukkan sebagai objek. Baik, itu fasilitas kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Berarti tidak termasuk keluarganya ya, cuma si pegawainya aja ya? Seluruh pegawai aja. Selanjutnya yang kelima, apalagi nih yang jadi batasan? Itu fasilitas olahraga. Olahraga tertentu, tidak semuanya itu boleh dibebankan gitu ya. Selain golf itu nggak bisa. Terus pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang dan sebagainya diterima oleh pegawai dan maksimal 1 tahun itu 1,5 juta gitu. Untuk fasilitas olahraga ini. Kalau lebih dari situ maka tetap kena pajak. Termasuk yang tadi itu olahraga yang mewah gitu ya. Udah golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang, otomotif itu kan memang high cost ya. Jadi itu udah tidak bisa tidak bisa masuk ke dikecualikan dari objek pajak. Tetap jadi objek pajak. Dan seharusnya memang diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai ya. Jadi maksimal 1,5 juta. Kalau itu kan nggak mungkin semua pegawai juga menggunakan fasilitas itu ya. Udah 5 nih batasan. Yang keenam apa? Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal, mes asrama itu otomatis dikecualikan. Kemudian juga sehubungan dengan tempat tinggal itu juga tempat tinggal yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseroangan, antara lain apartemen atau rumah, itu juga bisa dikecualikan, tapi maksimal 2 juta pegawai per bulan. Sewanya kali ya, sewanya itu maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Boleh deh nggak tinggal di mes misalnya, nggak tinggal di asrama, boleh tinggal di luar, di apartemen, boleh tinggal di kos-kosan gitu, tapi maksimal 2 juta loh yang bukan jadi objek. Setelah kalau lewat dari 2 juta otomatis si pegawai itu harus membayar, harus dipotong kalau ini ya, harus dipotong. Selanjutnya kemudian ada fasilitas kendaraan dari pemberi kerja itu sepanjang tidak memiliki pernyataan modal pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir itu 100 juta per bulan. Jadi intinya kalau nomor 1 tuh mungkin paling gampangnya kalau pemilik CV gitu ya. Pemilik CV dapat fasilitas mobil gitu. Ya karena dia pemilik CV ya nggak bisa, karena dia berarti kan punya pernyataan modal. Gitu.
Oke. Baik, lanjut ke batasan berikutnya. Tadi udah 8 nih kawan pajak ya. Kemudian ke-9 batasannya apa lagi? Ada iuran pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK. Itu diterima oleh pegawai, juga bisa termasuk yang batasan tertentu yang tidak kena, yang bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak. Jadi kalau ada iuran pensiun, ke badan yang memang sudah disahkan oleh OJK, si badan pensiunnya itu otomatis dia tidak menjadi objek pajak. Ya, yang ditanggung oleh pemberi kerja ya, jadi bukan dibayarkan sendiri oleh pegawainya. Oke. Kalau yang sendirian cari-cari asuransi sendiri mah ya nggak bisa ya. Oke, selanjutnya masih ada 2 lagi nih batasannya. Fasilitas peribadatan jelas. Oh ya jelas lah ya kalau itu. Musola, masjid, kapel, dan pura. Dan terakhir adalah ya ini stressingnya ya, seluruh natura kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Oke. Ya, karena ya udah lewat gitu. Itu mah nggak bisa jadi objek gitu, ya. Oke. Tapi kemudian nih kalau ternyata pengaturannya gimana sih untuk pembayarannya, perhitungan pembayarannya, pelaporan terkait natura ini kan peraturan baru keluar di bulan Juni ya, betul, 2023. Ya. Nah untuk yang Januari sampai Juninya itu gimana tuh? Ya, jadi dari Undang-Undang HPP itu kan mulai berlakunya 1 Januari 2022. Jadi harusnya berubahnya mulai 1 Januari harusnya 2022 ya. Kan? Nah, untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan juga untuk yang 2022 untuk penerimanya itu dikecualikan. Oke. Masuk yang batasan tertentu. Nah, untuk yang memberikan itu bisa tetap masih bisa dijadikan pengurang biaya sebenarnya. Pengurang yang tahun 2022. Ya, kalau mau dibetulkan silakan sepertinya gitu. Kemudian untuk yang 2023 untuk Januari sampai Juni itu perusahaan tidak perlu lagi memotong gitu. Karena ya udah diberikan haknya karyawan, gajinya udah diberikan kan, nggak mungkin juga motong. Nah, tapi untuk penerimanya tetap wajib menghitung dan melaporkannya di SPT gitu. Menghitung, membayar juga? Iya sendiri. Tapi kalau kalau untuk orang pribadi kan bisa aja masih di bawah PTKP atau apa gitu. Mungkin masih diperhitungkan kembali gitu. Oke. Ini juga berarti perusahaan mesti ada data dong ya kalau kayak gitu ya. Karena ya betul, nanti untuk di pelaksanaannya di SPT tahunan wajib pajak badan tentu saja harus melaporkan namanya daftar nominatif natura ini. Untuk bentuknya seperti apa mungkin nanti akan ada aturan lanjutan, tetapi diatur di PMK-nya itu harus ada siapa penerimanya. Harus batasannya jelas dong, harus jelas semuanya gitu. Untuk nanti bisa memperhitungkan apakah ini masuk objek PPh atau bukan gitu betul, ya. Nah, ini nanti disampaikannya ketika SPT tahunan. Iya, SPT tahunan. Berarti ini tahun 2023 yang nanti akan dilaporkan di 2024 dong ya. Betul. Nah, untuk kawan pajak yang memang perusahaan yang memberikan natura kepada pegawainya, ini harus punya nih daftar nominatif natura yang rinci ke siapa dikasihnya, nilainya berapa gitu ya. Mulai disusun sekarang disusun. Karena mungkin nggak disusun nih Januari mulai sekarang harus diotret-otret. Karena kalau ini mau dijadikan bukan objek PPh harus ada rincian itu. Karena mungkin kan juga kemarin mungkin kita udah melewati Idul Fitri dan sebagainya kan, berarti kan pasti ada bingkisan makanan minuman yang diberikan kan gitu. Dan itu mungkin dulu dicatat kan ya, tapi hitung-hitungan pajaknya masih belum sesuai misalnya seperti itu. Oke deh, kayaknya ini kita sudah mengupas tuntas nih, mulai dari latar belakang dari PMK 66 itu sendiri sampai dengan batasan-batasannya apa aja sih sampai dari natura ini yang tidak menjadi objek PPh. Ini luar biasa nih kawan pajak semua, boleh diputar-putar lagi video kita ke awal lagi, dilihat lagi. Oh itu ya batasannya, ada 11 batasan tadi yang disampaikan oleh Mbak Yeni terkait yang bukan menjadi objek PPh. Nah, untuk penutup nih Mbak Yeni, kira-kira apa yang ingin Mbak Yeni sampaikan ke kawan pajak semua, silahkan. Baik kawan pajak, sebenarnya peraturan ini tentu saja disusun untuk lebih mendorong perusahaan memberikan kesejahteraan kepada para pegawainya seperti itu, dan juga untuk memberikan rasa keadilan untuk semuanya. Jadi ada yang kena, jadi semuanya itu ya udah kena semua. Oh enggak, itu adil Bang ya? Sebentar dikit, sorry. Ulangi, boleh. Nah Mbak ini boleh sebelum kita tutup silakan menyampaikan closing statementnya. Jadi peraturan ini
disusun utamanya untuk mendorong kesejahteraan para pegawai. Jadi perusahaan didorong untuk memberikan natura dan kenikmatan ini fasilitas-fasilitas sehingga menunjang kesejahteraan para pegawai, dan juga ini untuk memberikan rasa keadilan untuk semua wajib pajak ya gitu. Jadinya dan juga disarankan untuk para perusahaan untuk mulai melihat kembali kontrak-kontraknya dengan para pegawai, kalau bisa di state atas fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan, biar tidak terjadi dispute juga dengan ke pajaknya. Ini memang fasilitas yang akan diberikan, jadi mungkin melihat-lihat kembali kontrak dengan para pegawainya seperti itu. Oke, nah jangan lupa tuh pesan dari Mbak Yeni untuk perusahaan-perusahaan, cek lagi kontrak dengan pegawainya, jangan sampai nanti jadi ada masalah ke depannya gara-gara kata pegawainya ini bukan objek pajak, objek. Jadinya tolong dicek lagi dan diadministrasikan lebih rapih lagi sehingga nanti ketika melaporkan SPT tahunan di tahun 2024 nanti, Mbak ininya mesti ditarik agak deketan. Boleh cek suara aja tadi. Cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Assalamualaikum. Tes. BTW ini penempatan laptopnya gimana? Nggak masalah. Nah ininya justru yang agak deketan. Boleh tes bicara Mbak. Tes. Tema natura kenikmatan. Kursinya kurang tinggi nggak yang si mbaknya? Nggak yang udah cukup. Paling tinggi ya. Saya pendek jadi sebenarnya. Boleh tes lagi Mbak. Karena di podcast suara ibu bisa ada suara Mbaknya. Saya aja seorang cek lagi Mbak. Sebelum menginjak pada apa itu natura dan kenikmatan, kita harus menyadari bahwa SDM atau dalam hal ini pegawai adalah aspek penting dalam suatu perusahaan. Sebelum menginjak pada apa itu natura dan kenikmatan. Sebentar, ini sudah ada yang masuk opininya. Tangbar, sebentar ya. Aku forward dulu ke Pak Dedi. Siapa ya yang tangbar itu ya? Penyuluh tangbar siapa ya? Bukan, cewek. Mbak Muli. Aduh, udah sama Pak Dedi aja. Tetap salah. Ibu Mulyati. Ya. Oh, Mulyati. Assalamualaikum. Nah, terus itu juga oke Mbak. Kurang dekat ya? Iya, ada supaya. Itu siapa yang cowok yang di luar itu siapa? Itu Bu, itu lagi. Ridwan. Ridwan. Oke, boleh tes dari sini Mbak. Nah, Mbaknya bisa kesini nanti kalau ngejawab kesini atau ngobrol sama aku. Tapi sekali kesini boleh Bu ya? Lihat ke situ. Itu ada yang situ. Dia kaku banget. Dari kamera Bu Ida, masanya ngadep samping, Bu Ida ngadep depan. Ganti-gantian aja sih Mbak, bebas. Nanti saya sesuaikan Mas Edi. Oke. Ini record ya Bu? Yep. Keren kan? Hai guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terkini bersama para pakar, para tokoh, dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, kali ini kami kedatangan penyuluh. Aduh, gue lupa namanya. Mbak, nama Yeni aja ya. Mbak harus Yeni. Lengkap. Enggak kan? Enggak apa-apa lah. Ini. Francisca Yeni. Francisca Yeni. Penyuluh pajak ahli muda. Iya. KPP KTP Madya 2 Tangerang. Sorry.
Nah, kawan pajak semua, kali ini kita kedatangan penyuluh pajak ahli muda dari KPP Madya 2 Tangerang. Telah hadir bersama saya Mbak Francisca Yeni. Selamat siang. Saya panggil Mbak Yeni ya? Oke, Mbak Yeni apa kabar? Baik. Iya, terima kasih loh sudah hadir di studio podcastnya Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Baik, terima kasih. Nah, Mbak Yeni, hari ini kita mau bahas apa nih buat kawan pajak semua? Kita akan bahas mengenai PMK 66. Mungkin PMK ini walaupun mungkin maaf. Apa lanjut lagi? Oh ya. Walaupun PMK ini terbitnya Juli. Maaf. Ada yang lagi login sama WhatsApp kan? Aku. Oh ya, boleh di itu dulu, boleh tadi suaranya mengganggu ya. masuk. Oh. Atau mungkin di tapi not connected tuh. Tak Gue matiin aja deh. Gue matiin wifi-nya. Sebentar. Ini juga ngaruh, enggak kan? Enggak. Mana iPhone? Lagi ya dari aku. Nah, kawan pajak semua, kali ini kami kehadiran penyuluh pajak ahli muda dari KPP Madya 2 Tangerang. Telah hadir bersama saya Mbak Francisca Yeni. Mbak Yeni, ya, saya panggil. Ya. Selamat siang Mbak Yeni. Selamat siang, Bu Ida. Apa kabar? Baik ya. Nah, Mbak Yeni, kawan pajak semua, kita mau ajakin ngobrol tentang apa nih hari ini? Kali ini kita akan berbicara mengenai PMK 66 tahun 2023, mengenai natura dan kenikmatan. Oh, oke, PMK 66 tahun 2023. Ini fresh from the oven ya? Iya, 2023. Terbitnya Juni sih. Juni sekarang bulan Oktober, berarti masih tapi baru masih banget. Banyak pertanyaan mengenai natura ini, natura dan kenikmatan. Oke, natura dan kenikmatan ini menarik sekali nih Mbak Yeni. Oke, sebelum kita bahas mengulik isi dari PMK 66 itu sendiri, boleh dong bercerita dulu sedikit kenapa pemerintah kemudian menerbitkan PMK 66 tahun 2023 ini. Jadi perjalanan panjang ya untuk jadi PMK 66 2023. Pertama kali natura dan kenikmatan ini aturannya berubah itu mulai dari Undang-Undang HPP yang terbitnya tahun 2021, kemudian di tahun 2022 terbit lagi PP 55. Kemudian kan baru terbit peraturan pelaksanaannya baru Juni tahun 2023 melalui PMK 66 ini. Kenapa sih harus ada perubahan ini? Mungkin kita sadari ya bahwa suatu perusahaan tentu tidak akan berjalan kalau tidak ada pegawainya. Kalau tidak ada pegawainya, dan tentu saja perusahaan akan berusaha mencari pegawai yang paling qualified, paling terbaik sehingga perusahaan itu dapat maju atau dapat sampai tujuan atau keinginan sehingga menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Intinya suatu perusahaannya seperti itu. Tapi mungkin kita bisa lihat ya di berbagai media atau di penelitian-penelitian bahwa semakin lama apalagi generasi terbaru ini banyak yang gampang sekali untuk pindah ke tempat kerja gitu ya istilahnya. Entah itu karena banyak isu ya dari dalamnya, entah itu mental health lah kalau karena sekarang bilangnya atau dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang mungkin diinginkan saat pegawai itu untuk kenapa sampai pindah-pindah kerja. Salah satunya tentu saja penghidupannya lebih baik, penghasilan lebih tinggi. Nah, dari situ perusahaan kan juga harus menawarkan sesuatu yang ini loh, kamu ikut aku saja, kamu kerja di tempatku saja. Tentu saya akan berusaha juga memberikan benefit-benefit. Mungkin benefit itu tidak selalu berupa dengan gaji ya, tapi bisa juga benefit itu berupa misalnya fasilitas kendaraan atau juga bisa nanti kamu kan kerjanya ini desain grafis, nanti kami akan memberikan laptop contohnya seperti itu. Atau misalnya di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah yang katakanlah pertambangan, nggak mungkin dong pertambangan tidak menyediakan mes. Nah, itu kan salah satu fasilitas. Juga bisa juga karena berbagai hal, misalnya juga memberikan keadilan dan kepada para pegawainya juga seperti itu. Berarti PMK 66 ini dasarnya kemudian pemerintah mengeluarkan itu karena pada dasarnya perusahaan membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu perusahaan juga harus bisa memberikan hal yang menarik nih buat pegawainya supaya tetap stay gitu di perusahaan itu. Karena ini juga aset yang sangat besar buat perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memberikan hal-hal lain selain daripada gaji, yaitu fasilitas tadi itu ya Mbak Yeni ya. Nah,
kemudian kenapa dengan PMK 66 ini, apakah dulu tuh tentang ini belum diatur atau seperti apa? Ya, mungkin kita bisa pilah ya antara sebelum HPP, era sebelum HPP dengan setelah HPP. Ketika sebelum undang-undang HPP itu adalah natura dan kenikmatan itu kan dulu dikecualikan dari objek pajak. Jadi ketika menerima dia yang tidak akan kena pajak, tapi buat yang memberikan natura dan kenikmatan juga tidak bisa dibebankan. Tentu saja agak sedikit kurang tapi ada juga karena seperti ini. Ketika tadi disebutkan bahwa sebentar. Tadi perbedaannya dulu ya. Jadi itu. Nah, tapi setelah undang-undang HPP perbedaannya adalah sekarang itu untuk penerimanya merupakan objek pajak penghasilan yang harus dikenakan pajak penghasilan, dan untuk pemberinya dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang itu adalah berhubungan dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oke, berarti sebelum adanya PMK 66 atau mundur sedikit ke undang-undang HPP gitu ya, sebelum undang-undang HPP, bahwa si natura-natura ini, fasilitas-fasilitas ini adalah bukan objek pajak. Bukan objek pajak. Tidak bisa dipotong pajaknya dan juga tidak bisa dibiayakan oleh perusahaannya. Tapi berarti ini ada aspek ketidakadilan dong ya. Betul. Jadi ada kalau misalnya nih, misal yang nerima fasilitas itu kan biasanya bos-bos misalnya kendaraan, rumah dinas gitu seperti itu. Mereka itu bisa menikmati tanpa dipotong pajaknya sama sekali, padahal itu kan penghasilan juga, cuma dalam bentuk yang lain gitu ya. Atau juga dapat seperti ini digambarkan, misalnya ada sesama pegawai. Pegawai satu dia tidak mendapatkan imbalan, kan dia kerja itu pasti berusaha mendapatkan penggantian imbalan kan ya. Itu dia yang satu digaji uang. Yang satu didapatkan nanti kamu kerjain, nanti saya kasih katakanlah mobil, memang dikasih gitu mobilnya atau rumah gitu. Yang dikasih uang dia kena pajak. Yang dikasih bentuk barang itu nggak kena pajak, kan ada nggak adil ya. Tidak adilan. Berarti zaman dulu tuh gitu sebelum undang-undang HPP. Dengan pegawai yang sama, tapi yang satu bentuk yang diberikan dalam bentuk uang, yang satu dalam bentuk natura. Yang natura ini nggak kena pajak, sementara yang uang ini kena pajak. Oke, berarti memang benar-benar nggak adil ya kalau dulu ya. Nah, makanya nih kawan pajak, dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, kemudian ada turunannya sampai dengan PMK 66 tahun 2023 ini, hal-hal seperti itu tuh sudah diminimalisir ya. Nah, boleh kalau begitu kita lanjut nih ke PMK 66-nya nih Mbak Eni. Di PMK 66 ini mengatur tentang natura. Tapi kawan pajak tuh masih bingung nggak ya gitu. Boleh deh sedikit aja spill, natura itu apa sih sebenarnya? Iya, natura atau kenikmatan. Nah, kita bisa membedakan natura atau kenikmatan itu yang aspek paling nomor satu adalah tidak berwujud uang. Nah, sekarang apa sih bedanya natura dan kenikmatan? Natura adalah ketika kita diberikan barang. Jadi memang udah ada perpindahan kepemilikan ya. Misalnya mobil ya udah jadinya atas namanya udah pindah gitu. Sedangkan untuk fasilitas, untuk kenikmatan itu hanya berupa fasilitas saja, tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Oh, berarti si natura ini ada objek yang dipindahkan kepemilikannya. Oke. Baik, itu ya yang ngebedain nih kan pajak. Jadi ketika si pegawai itu menerima dalam bentuk objek barang dan itu menjadi milik si pegawai, kata perusahaan, nih kamu dapat mobil, kamu dapat rumah gitu, dan itu jadi milik dia, maka ini adalah yang disebut dengan natura tadi. Oke. Nah, boleh dijelaskan berikutnya di pengaturan mengenai natura berdasarkan PMK 66 ini. Objek-objek yang menjadi objek PPH itu apa saja? Sebenarnya objek-objek yang menjadi PPH tentu saja nomor satu adanya penggantian atau imbalan ya. Ada suatu bisa natura dan kenikmatan yang jadi objek ini tidak melulu mengenai antara perusahaan dan pegawai. Jadi intinya ini ya, karena ini pajak penghasilan otomatis adalah penghasilan itu tersendiri, bisa penggantian atau imbalan. Nah, bisa dari perusahaan ke pegawainya itu untuk sehubungan dengan pekerjaan, atau untuk jasa itu antar wajib pajak. Misalnya katakanlah perusahaan melakukan endorsement ke pihak lain, nah itu juga bisa.
dalam bentuk natura dan kenikmatan. Oke. Tapi ada yang dikecualikan nggak nih dari PMK 66? Ya, tentu saja akan ada hal-hal yang perlu dikecualikan karena kan semuanya juga mengatur asas kepatutan dan kepantasan ya. Nah, itu ada beberapa yang dikecualikan, itu ada 5 kalau di aturan PMK 66 ini. Pertama adalah makanan, minuman, bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai, jadi stressingnya bagi seluruh pegawai. Kedua, natura kenikmatan daerah tertentu, kemudian natura kenikmatan untuk keharusan perusahaan, kemudian natura kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, APBD saya bilangnya biasanya APB desa, gitu. Kemudian natura kenikmatan jenis dan batasan tertentu, tapi memang untuk penerimanya itu bukan objek pajak, tapi karena memang itu dikeluarkan perusahaan masih tetap bisa memakai untuk mengurangkan dari penghasilan brutonya sepanjang berhubungan dengan 3M tadi, mendapatkan, menagih, dan memelihara. Oke, berarti nih kawan pajak ada 5 jenis yang bukan objek menurut PMK 66. Ya. Boleh kita breakdown satu-satu nih ya? Iya. Oke. Pertama tadi Mbak Yeni bilang makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Boleh dijelasin lebih lanjut? Sebenarnya karena kan kita tahu ya, apalagi suatu tempat kadang kan perusahaan itu akan menyediakan makanan minuman untuk pegawainya. Nah, karena intinya adalah bisa diakses oleh semua pegawai, jadi memang perusahaan itu memberikan makanan minuman di tempat wajib pajak, di tempat perusahaan itu berada gitu. Cuman kan kita nggak memungkiri ya bahwa akan ada pegawai-pegawai tertentu yang tidak bisa tiap hari di kantor gitu. Marketing misalnya terus misalnya bagian transportasi, survei gitu. Nggak mungkin dong mereka keluar terus balik lagi ke kantor hanya untuk makan. Habis biaya berapa. Nah, untuk pegawai-pegawai yang seperti itu, jadi ada bidang bagian pemasaran, bagian transportasi atau pegawai dinas luar lainnya itu bisa diberikan kupon. Ya, kupon makan, tapi kan kita tahu juga tidak semua tempat makan itu mau nerima kupon. Mungkin akan tempat tertentu. Nah, kalau pegawai lagi balik lagi ke tempat tertentu itu makan waktu lagi kayak gitu. Jadi bisa diberikan penggantian atau istilahnya reimbursement ya khusus untuk kupon makan ini. Dan ada batasannya nggak? Batasan. Untuk batasannya itu kalau misalnya intinya ada angka 2 juta, tapi tidak mutlak 2 juta. Jadi seperti ini, kalau misalnya perusahaan itu biasa memberikan katakanlah 1,5 juta, dia bisa maksimal 2 juta gitu. Cuman kalau suatu perusahaan itu ngasihnya itu 2,5 juta gitu, suatu perusahaan kupon itu bisa diganti 2,5 juta. Jadi intinya harus sama juga dengan yang di kantor gitu ya. Jangan, tapi maksimal sama dengan di kantor, tapi kalau kurang dari 2 juta, maksimal 2 juta, tapi kalau lebih dari, biasanya di kantor katakanlah lebih dari itu ya bisa, jadi ada keadilannya di situ. Oke, berarti nanti si perusahaan ini berapa sih nilai makanan yang diberikan ke setiap pegawainya setiap bulan gitu. Sebetulnya di peraturan PMK ini disebutkan di angka 2 juta. Tapi kalau ternyata memang kenyataannya si perusahaan ini memberikan karyawannya itu makanan dengan nilai lebih dari 2 juta, misalnya 3 juta setiap bulannya, maka si kupon itu tadi juga bisa bernilai 3 juta untuk yang tidak menjadi objek pajak gitu ya. Tapi kalau ternyata perusahaan ini nilai setiap bulannya memberikan ke setiap pegawainya itu masing-masing 1,5 juta, dia bisa sampai dengan maksimal 2 juta untuk kupon ketika si pegawai yang dinas luar tadi. Oke, itu kawan pajak. Jangan lupa tuh batasan seperti itu ya, ketika perusahaan kawan pajak misalnya menugaskan kawan pajak menjadi petugas di lapangan, kemudian diberikan akses untuk memberi makanan sendiri, entah itu beli sendiri atau dengan kupon, maka maksimal adalah 2 juta. Tapi cek lagi nih di perusahaannya, sebenarnya setiap orangnya dapat jatahnya berapa sih gitu. Kalau ternyata lebih dari 2 juta jadi 3 juta, kawan pajak ternyata bisa menggunakan kupon sampai dengan angka 3 juta dan tidak menjadi objek pajak. Tapi kalau misalnya perusahaan menetapkan setiap orangnya 2 juta nih di kantor gitu ya, jatah setiap orangnya, tapi ketika si petugas yang keluar ini
menggunakan lebih dari 2 juta, bagaimana tuh perlakuannya? 3 juta misalnya? Ya, kalau misalnya katakanlah 3 juta, berarti kan ada selisih 1 juta. 1 juta. Nah, 1 juta itu jadi objek pajak gitu. Karena yang dikecualikan kan hanya 2 juta. Karena sesuai dengan di perusahaannya kan maksimal per kepalanya itu 2 juta. Otomatis sisanya itu menjadi objek pajak. Oke, itu ya. Oke, clear nih yang tentang makanan dan minuman. Selanjutnya tentang kenikmatan atau natura di daerah tertentu nih. Seperti apa nih daerah tertentu? Jadi untuk ditetapkan menjadi daerah tertentu tidak serta-merta mendeklarasikan diri. Enggak, saya di daerah terpencil kok. Jadi saya harusnya daerah tertentu dong. Tidak seperti itu ya. Tetap harus mengajukan surat permohonan ke KPP. Mungkin kawan pajak bisa melihat kembali di PMK 66 ini diatur secara rinci apa aja sih rinciannya, bisa termasuk akses listriknya kurang atau tidak ada, jalannya seperti apa, itu dijelaskan rinci. Nah, cara untuk mengajukannya, kawan pajak bisa mengajukan permohonan ke KPP tempat NPWP pusat terdaftar. Kan bisa aja misalnya suatu perusahaan, katakanlah perusahaan tambang itu pasti punya cabang di berbagai tempat. Nah, silakan untuk yang pusatnya ini mengajukan ke KPP terdaftarnya. Kemudian itu diberikannya per 5 tahun. Jadi tapi kalau misalnya katakanlah kontraknya kurang dari 5 tahun, bisa semasa kontraknya. Jadi kalau hanya kontraknya 4 tahun ya 4 tahun seperti itu. Tapi apakah nanti kalau misalnya kontraknya katakanlah 6 tahun gitu ya, yang 1 tahun itu gimana ya, nanti mengajukan perpanjangan ulang seperti itu untuk melihat lagi apakah suatu tempat itu masih dianggap sebagai daerah tertentu gitu ya. Oke, berarti di kawan pajak, kalau kawan pajak ternyata ditempatkan di daerah yang jauh gitu, terpencil oleh perusahaan gitu ya, kawan pajak cek nih perusahaannya sudah mengajukan atau belum itu sebagai daerah tertentu gitu ya. Nah, yang mengajukan seperti Mbak Yani tadi bilang adalah si perusahaan yang pusat. Nggak bisa nih di cabangnya udah yang deket aja, nggak boleh gitu ya. Jadi karena ini perusahaan besar, misalnya pusatnya ada di Jakarta, otomatis yang di Jakarta itulah yang mengajukan SK penetapan sebagai daerah tertentu. Kalau sudah ada SK itu, maka barulah bisa dikecualikan dari objek PPh gitu. Dan berlakunya tadi 5 tahun. 5 tahun. Tapi bisa diperpanjang lagi kalau ternyata kontraknya masih berjalan setelah lewat dari 5 tahun. Dan mungkin yang lebih menariknya dari daerah tertentu ini, kalau yang lain kan tidak disebutkan dengan keluarga. Ini karena daerah tertentu bisa keluarga juga termasuk ininya dalam skema. Oke, nggak cuma si pegawainya aja, termasuk keluarganya juga. Oke, dan memang kenyataannya seperti itu ya. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar udah menyediakan fasilitas di daerah tertentu. Kalau nggak disediakan fasilitas, mana mau siapa yang mau di situ gitu. Jauh dari keluarga dan sebagainya. Jauh dari keluarga, disitulah disediakan fasilitas dan itulah yang menjadi bukan objek pajak. Nah, ini menarik sekali nih buat perusahaan dan juga buat karyawannya itu sendiri ya. Oke, itu tadi sudah makanan, kemudian daerah tertentu, kemudian natura untuk keharusan perusahaan. Ini maksudnya seperti apa nih? Iya. Kan kita tahu ada perusahaan-perusahaan yang harus menyediakan misalnya peralatan-peralatan tertentu ya yang berhubungan mengenai keamanan, kesehatan dan keselamatan pegawai. Nah, ini tetap menginduk ke aturan-aturan yang ditentukan oleh kementerian terkait. Misalnya untuk di pertambangan kan pasti kementerian terkait itu akan mungkin dalam hal ini SDM ya, pakaian kerja apa aja atau keselamatan kerja apa aja yang harus ada seperti itu. Ada lembaga-lembaga lain yang akan menentukan kalau di suatu tempat seperti ini kamu harus menyediakan ini. Nah, itu tentu bisa dikecualikan dari objek pajak, tapi bisa juga ada peralatan keselamatan kerja, terus sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sebagainya. Oke, berarti ini ada lagi lembaga lain yang menentukan sebagai acuan kita ya. Iya, betul. Apakah ini betul jadi objek pajak atau tidak? Kalau ternyata ditentukan, pakaian kerjanya harus begini. Nah, berarti yang sudah ditentukan itu menjadi bukan objek pajak seperti itu. Kalau disediakan ya untuk keharusan perusahaan. Oke, next. Yang keempat adalah natura yang bersumber dari APBN, APBD atau APBN-Des. APBDes. Kok jadi bingung juga saya sebutnya. Ya kalau itu kayaknya udah jelas ya. Jadi semua yang dari pemerintah dan sebagainya. Karena kayaknya juga kalau
kayak mobil kayaknya nggak mungkin jadi hak miliknya pegawai juga kan ya. Betul. Gitu. Kalau yang dari APBN paling kita hanya menggunakan saja ya fasilitas itu ketika betul. kita bertugas. Kayaknya juga gajinya juga enggak ada. Gitu. Ya, berarti yang pokoknya segala yang bersumbernya dari APBN atau APBD dan APBD itu semuanya dikecualikan sebagai objek pajak. Oke, itu udah clear ya kawan pajak. Yang terakhir nih, natura dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, boleh nih dijelaskan. Ya, natura untuk batasan tertentu itu sebenarnya di PMK 66 ini ada 11 poin. Oke. Gitu. Mungkin perlu kita sebutkan satu persatu tidak? Boleh, supaya jelas kawan pajak. Apa sih batasannya apa? Ada 11 poin. Poin pertama. Pertama adalah bingkisan dalam rangka keagamaan. Nah, ini bingkisan nomor 1 ini disebutkannya seperti ini, bingkisan dalam berbentuk makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman untuk hari raya keagamaan. Dan itu sudah ditentukan hari keagamaannya itu apa aja. Oke, apa aja itu? Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, Imlek. Gitu. Oke, cuma 5 itu aja. Selain ini Idul Adha misalnya. Stressingnya diterima oleh seluruh pegawai. Jadi harus semuanya nerima. Jadi kalau cuma pimpinannya aja yang dapat gitu, nggak bisa. Harus seluruh pegawai nerima. Jadi kan biar adil juga. Jadi misalnya, tapi mungkin ada pertanyaan kalau yang katakanlah untuk Idul Fitri nanti dapatnya harus dapat semua nggak? Ya harus dapat semua. Jadi kalau enak kan kalau perusahaan itu semuanya agama dapat gitu, terus-terusan dapat 5 kali. Gitu. Karena harus semuanya harus dapat gitu. Oke, berarti bingkisan ini hanya di hari besar keagamaan yang ditentukan dalam PMK yaitu Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak dan Imlek. Nah, di 5 hari ini, tapi selain itu juga banyak hari besar keagamaan yang lainnya seperti Idul Adha, Paskah dan sebagainya itu tidak bisa, kalau ada bingkisan tidak bisa dijadikan sebenarnya itu masuk ke skema nomor 2. Ada skemanya lagi. Wah, senang sekali emang jadi kalau misalnya ada hari raya keagamaan lain, kalau misalnya tidak masuk ke 5 itu, bisa diterima oleh pegawai, tapi ada maksimalnya itu 3 juta per tahun. Tapi harus semua pegawai menerima juga. Kalau kata-katanya tidak ada kata seluruhnya. Oke. Kalau ini beda lagi ya skemanya. Skemanya tidak seluruh pegawai, tapi maksimal di angka 3 juta. Dan ini berarti kalau lewat dari 3 juta jadi objek juga sisanya. Per tahun ya, bukan per bulan. Makanya ada yang ngasihnya per bulan. Kegedean. Iya. Oke, itu berarti tadi udah 2 nih berarti batasan tertentunya sudah 2. Pertama yang hari raya, yang kedua di luar hari raya. Yang ketiga apa lagi nih batasan tertentu? Fasilitas kerja yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, misalnya komputer, laptop. Mungkin banyak pertanyaan nih. Kalau saya dapat komputer atau laptop gimana? Ya, itu di skema itu dikecualikan sepanjang diterima atau diperoleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai. Oke. Kalau selain itu nggak bisa ya. Kalau itu terkait dengan pekerjaannya, untuk menunjang pekerjaannya maka bisa dikecualikan sebagai objek PPh. Oke, 3. Yang keempat itu fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Itu diterima oleh seluruh pegawai dan kecelakaan kerja, penyakit itu untuk itu ya, kecelakaan kerja, penyakit, kedaruratan, penyelamatan, kemudian pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berarti kalau tidak terkait dengan kegiatan pekerjaan itu tidak bisa dimasukkan sebagai objek. Oke. Baik, itu fasilitas kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Berarti tidak termasuk keluarganya ya, cuma si pegawainya aja ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, apa lagi nih yang jadi batasan? Itu fasilitas olahraga. Olahraga tertentu, tidak semuanya itu boleh dibebankan gitu ya. Ya, selain golf itu nggak bisa. Terus pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang dan sebagainya diterima oleh pegawai dan maksimal 1 tahun itu 1,5 juta. Untuk fasilitas olahraga ini. Kalau lebih dari situ maka tetap kena pajak. Termasuk yang tadi itu olahraga yang mewah gitu ya. Udah golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang, otomotif itu kan memang high cost ya. Jadi itu udah tidak bisa tidak bisa masuk ke dikecualikan dari objek pajak. Tetap jadi objek pajak.
Oke, dan seharusnya memang diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai ya. Jadi maksimal 1,5 juta. Kalau itu kan nggak mungkin semua pegawai juga menggunakan fasilitas itu ya. Oke, udah 5 nih batasan. Yang ke-6 apa? Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal, mes asrama itu otomatis dikecualikan. Kemudian juga sehubungan dengan tempat tinggal itu juga tempat tinggal yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseroangan antara lain apartemen atau rumah itu juga bisa dikecualikan, tapi maksimal 2 juta pegawai per bulan. Oke, sewanya kali ya, sewanya itu maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Boleh deh nggak tinggal di mes misalnya, nggak tinggal di asrama, boleh tinggal di luar di apartemen, boleh tinggal di kos-kosan gitu. Tapi maksimal 2 juta loh, yang bukan jadi objek. Setelah kalau lewat dari 2 juta otomatis si pegawai itu harus membayar, harus dipotong kalau ini ya harus dipotong. Oke. Selanjutnya kemudian ada fasilitas kendaraan dari pemberi kerja itu sepanjang tidak memiliki pernyataan modal pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir itu 100 juta per bulan. Jadi intinya kalau nomor 1 tuh mungkin paling gampangnya kalau pemilik CV gitu ya. Pemilik CV dapat fasilitas mobil gitu. Ya karena dia pemilik CV ya nggak bisa karena dia berarti kan punya pernyataan modal. Oke. Baik, lanjut ke batasan berikutnya. Tadi udah 8 nih kawan pajak ya. Kemudian ke-9 batasannya apa lagi? Ada iuran pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK. Itu diterima oleh pegawai juga bisa termasuk yang batasan tertentu yang bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak. Jadi kalau ada iuran pensiun ke badan yang memang sudah disahkan oleh OJK, si badan pensiunnya itu otomatis dia tidak menjadi objek pajak. Ya, yang ditanggung oleh pemberi kerja ya, jadi bukan dibayarkan sendiri oleh pegawainya. Oke. Kalau yang sendirian cari-cari asuransi sendiri mah ya nggak bisa ya. Oke, selanjutnya masih ada 2 lagi nih batasannya. Fasilitas peribadatan jelas. Jelas lah ya kalau itu. Musola, masjid, kapel dan pura. Dan terakhir adalah ya ini stressingnya ya. Seluruh natura kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Ya karena ya udah lewat gitu. Itu mah nggak bisa jadi objek gitu, ya. Oke. Tapi kemudian nih kalau ternyata pengaturannya gimana sih untuk pembayarannya, perhitungan pembayarannya, pelaporan terkait natura ini kan peraturan baru keluar di bulan Juni ya, betul, 2023. Nah untuk yang Januari sampai Juninya itu gimana tuh? Ya. Jadi dari Undang-Undang HPP itu kan mulai berlakunya 1 Januari 2022. Jadi harusnya berubahnya mulai 1 Januari 2022 ya kan? Nah, untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan juga untuk yang 2022 untuk penerimanya itu dikecualikan. Oke. Yang batasan tertentu. Nah, untuk yang memberikan itu masih bisa dijadikan pengurang biaya. Pengurang yang tahun 2022. Ya, kalau mau dibetulkan silakan. Kemudian untuk yang 2023 untuk Januari sampai Juni itu perusahaan tidak perlu lagi memotong gitu. Karena ya udah diberikan haknya karyawan, gajinya udah diberikan kan, nggak mungkin juga motong. Nah, tapi untuk penerimanya tetap wajib menghitung dan melaporkannya di SPT gitu. Menghitung, membayar juga? Iya sendiri. Tapi kalau untuk orang pribadi kan bisa aja masih di bawah PTKP atau apa gitu. Mungkin masih diperhitungkan kembali gitu. Oke. Ini juga berarti perusahaan mesti ada data dong ya kalau kayak gitu ya. Karena ya betul, nanti untuk di pelaksanaannya di SPT tahunan wajib pajak badan tentu saja harus melaporkan namanya daftar nominatif natura ini. Untuk bentuknya seperti apa mungkin nanti akan ada aturan lanjutan, tetapi diatur di PMK-nya itu harus ada siapa penerimanya. Harus batasannya jelas dong, harus jelas semuanya gitu. Untuk nanti bisa memperhitungkan apakah ini masuk objek PPh atau bukan gitu ya. Nah, ini nanti disampaikannya ketika SPT tahunan. Iya, SPT tahunan. Berarti ini tahun 2023 yang nanti akan dilaporkan di 2024 dong ya. Betul. Nah, untuk kawan pajak yang memang perusahaan yang memberikan natura kepada pegawainya, ini harus punya nih daftar nominatif natura yang rinci
ke siapa dikasihnya, nilainya berapa gitu ya. Iya, mulai disusun ya, mulai sekarang mulai disusun. Karena mungkin nggak disusun nih Januari, mulai sekarang harus diotret-otret. Karena kalau ini mau dijadikan bukan objek PPH, harus ada rincian itu. Karena mungkin kan juga kemarin mungkin kita udah melewati Idul Fitri dan sebagainya kan, berarti kan pasti ada bingkisan makanan minuman yang diberikan kan gitu. Dan itu mungkin dulu dicatat kan ya, tapi hitung-hitungan pajaknya masih belum sesuai misalnya seperti itu. Oke deh, kayaknya ini kita sudah mengupas tuntas nih, mulai dari latar belakang dari PMK 66 itu sendiri sampai dengan batasan-batasannya apa aja sih sampai dari Natura ini yang tidak menjadi objek PPH. Ini luar biasa nih kawan pajak semua, boleh diputar-putar lagi video kita ke awal lagi, dilihat lagi. Oh itu ya batasannya, ada 11 batasan tadi yang disampaikan oleh Mbak Yeni terkait yang bukan menjadi objek PPH. Nah, untuk penutup nih Mbak Yeni, kira-kira apa yang ingin Mbak Yeni sampaikan ke kawan pajak semua, silahkan. Baik kawan pajak, sebenarnya peraturan ini tentu saja disusun untuk lebih mendorong perusahaan memberikan kesejahteraan kepada para pegawainya, seperti itu, dan juga untuk memberikan rasa keadilan untuk semuanya. Jadi ada yang kena, jadi semuanya itu ya udah kena semua. Oh enggak, itu adil Bang ya? Sebentar dikasar. Ulangi, boleh. Nah Mbak ini boleh sebelum kita tutup silakan menyampaikan closing statement. Jadi peraturan ini disusun utamanya untuk mendorong kesejahteraan para pegawai. Jadi perusahaan didorong untuk memberikan Natura dan kenikmatan ini fasilitas-fasilitas sehingga menunjang kesejahteraan para pegawai, dan juga ini untuk memberikan rasa keadilan untuk semua wajib pajak ya gitu. Jadinya dan juga disarankan untuk para perusahaan untuk mulai melihat kembali kontrak-kontraknya dengan para pegawai, kalau bisa di state atas fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan, biar tidak terjadi dispute juga dengan pajaknya. Ini memang fasilitas yang akan diberikan, jadi mungkin melihat-lihat kembali kontrak dengan para pegawainya. Oke, nah jangan lupa tuh pesan dari Mbak Yeni untuk perusahaan-perusahaan, cek lagi kontrak dengan pegawainya, jangan sampai nanti jadi ada masalah ke depannya gara-gara kata pegawainya ini bukan objek pajak, ini objek. Jadinya tolong dicek lagi dan diadministrasikan lebih rapih lagi sehingga nanti ketika melaporkan SPT tahunan di tahun 2024 nanti perusahaan bisa mengklaim. Dan mungkin bisa saya tambahkan, untuk para pegawainya jangan lupa ini semua Natura dan kenikmatan pada dasarnya adalah tambahan penghasilan. Jadi harus dilaporkan juga di SPT tahunan. Jangan lupa nih, dapat mobil, tulis di SPT-nya dan di keterangannya dikasih tahu tuh ini adalah fasilitas dari perusahaan misalnya seperti itu. Pokoknya seluruh Natura yang kawan pajak terima dicatat dan nanti dilaporkan di SPT tahunannya. Baik itu orang pribadi maupun perusahaannya ya berarti ya semuanya saling merapihkan administrasi. Wah, keren banget nih. Terima kasih banyak Mbak Yeni atas insight mengenai PMK 66 tahun 2023. Walaupun ini masih baru, ternyata banyak sekali aspek yang kawan pajak harus pelajari, dan mudah-mudahan dengan materi yang kami sampaikan pada hari ini di podcast Katalog Kanwil DJP Banten dapat memberikan sedikit pencerahan buat kawan pajak mengenai PMK 66 tahun 2023 ini. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Terima kasih Mbak Yeni atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.